Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Razak Auliamdi dengan NIM 23133054 BP 2023 dari Sekolah Vokasi dengan program studi D3 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 Minggu 14 Matkul TPTA, yaitu yang berjudul Analisis Likuiditas Keuangan PT Semen Indonesia Tbk tahun 2019 hingga 2024. Baik, untuk latar belakangnya, industri semen adalah sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena hubungannya yang kuat dengan sektor konstruksi dan infrastruktur. Dalam periode 2019 hingga 2024 ada tiga fase utama, yaitu fase sebelum pandemi, masa pandemi yaitu COVID-19, dan masa pemulihan setelah pandemi. Ketiga fase ini mempengaruhi langsung permintaan terhadap semen, siklus kas perusahaan, serta kebijakan likuiditasnya. Perubahan kebutuhan konstruksi, hambatan dalam rantai pasok, dan kebijakan fiskal serta moneter yang berubah sesuai kondisi ekonomi makro membuat manajemen likuiditas menjadi isu penting bagi perusahaan besar di industri ini. Seperti pada perusahaan PT Semen Indonesia Persero Tbk yang biasa disebut SIG. Berdasarkan hal tersebut, studi ini bermaksud untuk melakukan analisis mendalam mengenai perilaku likuiditas pada PT Semen Indonesia Tbk dari tahun 2019 hingga 2024 yang menemukan pola, mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu perubahan, dan menilai dampak bagi manajemen serta investasi. Baik, untuk rumusan masalahnya dari latar belakang mendapatkan tiga rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi rasio kas atau kas rasio para PT Semen Indonesia Tbk selama tahun 2019 hingga 2024 dan sejauh mana ketersediaan kas dan setara kas mampu menutupi utang lancar perusahaan. Untuk rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana tren rasio cepat atau quick ratio pada PT Semen Indonesia Tbk pada periode 2019 hingga 2024 serta bagaimana rasio tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Untuk rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana perkembangan rasio lancar atau current ratio pada PT Semen Indonesia Tbk selama tahun 2019 hingga 2024. Dan apa arti perubahan tersebut terhadap kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Baik, untuk tujuan penelitian yang bisa kita dapat dari rumusan masalah yang tadi, yaitu yang pertama menganalisis perkembangan rasio lancar atau current ratio pada PT Semen Indonesia Tbk selama tahun 2019 hingga 2024 dan mengetahui arti perubahan tersebut terhadap kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, menganalisis kondisi rasio kas atau cash rasio pada PT Semen Indonesia Tbk selama tahun 2019 hingga 2024 dan mengetahui sejauh mana ketersediaan kas dan setara kas mampu menutupi utang lancar perusahaan. Dan tujuan penelitian yang terakhir yaitu menganalisis tren rasio cepat atau quick ratio pada PT Semen Indonesia Tbk pada periode 2019 hingga 2024 serta mengetahui bagaimana rasio tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan persediaan. Baik, langsung saja kita uh, melihat analisis rasio likuiditasnya. Berikut ringkasan beberapa pos penting untuk menghitung rasio likuiditas SIG. Sumber utamanya yaitu dari laporan posisi keuangan konsolidasian SIG per 31 Desember. Berikut tabelnya dan data dari dokumen analisis keuangan sebelumnya. Yaitu ada akun aset lancar dalam kategori rupiah dan juta, terus liabilitas jangka pendek atau kewajiban lancarnya,
Terus ada kas dan setara kas, dan yang terakhir yaitu ada persediaan. Di sini kita bisa melihat dari tahun 2019 hingga 2024 terdapat akun-akun nominalnya dari akun-akun tersebut. Baik, saya lanjut. Berikut dari yang pertama yang kita bahas yaitu current ratio atau rasio lancar. Rumus dari current ratio ini yaitu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Tadi kita dapat melihat aset lancarnya dan kewajiban lancarnya pada slide berikut. Dari tahun 2019, 16 juta 658,53 eh mohon maaf 16 juta 658.531 rupiah dibagi dengan 12.240.000 rupiah 1.252 rupiah, yang mana hasilnya itu yaitu mendapat hasil 1,36 pada tahun 2019, 1,26 pada tahun 2020, 1,11 pada 2021, 1,45 pada tahun 2022, 1,23 pada tahun 2023, dan 1,25 pada tahun 2024. Nilai current ratio sepanjang periode cenderung berada di atas angka 1, menunjukkan bahwa aset lancar SIG secara umum lebih besar daripada kewajiban lancar. Artinya perusahaan secara teoritis mampu menutupi utang jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Penurunan current ratio di 2021 ini ke hingga ke 1,11 dari 1,26 pada tahun 2020 dapat mengindikasikan tekanan likuiditas. Mungkin karena lebih besar kewajiban lancar dibandingkan likuiditas dan aset lancar lain pada saat itu. Peningkatan di tahun 2022 yang mana yaitu 1,45 yang sebelumnya dari 1,11 pada tahun 2021 menunjukkan perbaikan. Mungkin karena adanya kenaikan aset lancar relatif terhadap kewajiban lancarnya. Baik, selanjutnya kita bahas yaitu quick ratio atau rasio cepat. Rumus dari quick ratio ini yaitu dari aset lancar dikurang persediaan dan dibagi dengan kewajiban lancar. Berikut tabelnya sebelumnya sudah saya hitung dan mendapatkan hasil seperti berikut. Pada tahun 2019, quick rasionya ada di angka 0,98, 2020 ada di angka 0,89, 2021 ada di angka 0,79, dan di 2022 ada di angka 1,02, dan selanjutnya di tahun 2023 di angka 0,91 dan 2024 ada di angka 0,85. Quick ratio pada SIG berfluktuasi. Bisa kita lihat di sini berfluktuasi, tidak pernah stabil dalam kisaran ideal kurang lebih dari angka 1 itu tidak pernah stabil. Kondisi terbaik hanya terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar rasionya 1,02 yang artinya likuiditasnya sangat kuat pada tahun tersebut. Kondisi terlemah terdapat pada tahun 2021 yaitu 0,79 yang artinya tekanan pandemi dan kenaikan utang secara keseluruhan Secara keseluruhan, quick ratio dari 2019 hingga 2024 menunjukkan bahwa SIG cukup mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, tetapi masih bergantung pada persediaan dan belum konsisten dalam menjaga aset cepat pada level optimalnya. Baik, selanjutnya kita akan bahas dari cash ratio, yaitu rasio kas. Rumusnya kas dan setara kas dibagi dengan kewajiban lancar. Baik, berikut perhitungannya. Pada tahun 2019 terdapat cash ratio-nya sebesar 0,32,
2020 0,24, 2021 0,17, 2022 0,45, 2023 0,43, dan 2024 0,28. Secara garis besar, analisis cash ratio menunjukkan likuiditas kas perusahaan masih rendah, meskipun sempat membaik pada tahun 2022 dan 2023 ini. Cash ratio tidak pernah mencapai angka ideal, sehingga perusahaan tetap bergantung pada piutang usaha dan arus kas operasi harian untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. PT Semen Indonesia memiliki manajemen kas yang responsif, terbukti dari pemulihan cepat setelah masa pandemi ini. Dan di tahun 2024 menunjukkan perlunya penguatan manajemen kas untuk menjaga stabilitas likuiditas jangka pendeknya. Baik, selanjutnya kita akan membahas implikasi analisis likuiditas terhadap kondisi keuangan perusahaan. Yang pertama, likuiditas perusahaan berada pada tingkat moderat, cukup untuk mendukung operasional tetapi belum ideal untuk keamanan jangka pendek. Yang kedua yaitu pengelolaan kas, persediaan dan kewajiban lancar harus dilakukan secara lebih strategis untuk guna memperkuat posisi keuangan perusahaan. Untuk selanjutnya, stabilitas likuiditas sangat dipengaruhi oleh kondisi industri semen, sehingga analisis jangka panjang dan perencanaan arus kas harus menjadi perhatian yang utama. Dan yang terakhir implikasinya yaitu hasil analisis ini menjadi dasar bagi manajemen untuk meningkatkan efisiensi modal kerja dan memastikan keberlangsungan operasional yang sehat. Baik, berikut implikasinya. Selanjutnya kita akan membahas kesimpulannya. Yang pertama, likuiditas PT Semen Indonesia Tbk selama 2019 hingga 2024 berada pada tingkat yang cukup stabil, namun belum mencapai kondisi yang ideal. Current ratio konsisten berada di angka 1, yang menunjukkan perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Untuk poin yang kedua, quick ratio menunjukkan perusahaan masih sangat bergantung pada persediaan untuk menjaga likuiditas karena aset cepat belum cukup kuat untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Kondisi terbaik hanya terjadi pada tahun 2022, namun secara umum rasio berada di bawah standar ideal. Untuk poin yang ketiga, dari cash ratio-nya berada pada level rendah sepanjang periode analisis, menandakan kas dan setara kas belum mampu menutupi kewajiban jangka pendek tanpa dukungan piutang dan aset lancar lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan manajemen kas. Poin yang keempat, secara keseluruhan, likuiditas perusahaan tergolong moderat atau cukup untuk mendukung operasional, namun masih memerlukan perbaikan agar lebih aman terhadap risiko jangka pendek. Untuk poin yang terakhir atau poin yang kelima, manajemen perlu melakukan pengelolaan kas, persediaan, dan kewajiban lancar secara lebih strategis untuk menjaga kestabilan likuiditas, terutama menghadapi dinamika industri semen dan kondisi ekonomi yang fluktuatif. Baik, berikut dari kesimpulannya. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa. Saya Razak Walyamdi dengan NIM 23133054, BP 2024 dari Sekolah Vokasi Program Studi D3 Akuntansi tahun ajaran 2025. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.